Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Donar Diansa. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan kasus terkini perihal masalah terbunuhnya Eki dan juga almarhumah Vina. Nah, rupanya belakangan ini banyak kesaksian-kesaksian baru, banyak pada akhirnya membuka tabir kejadian apa sih sebenarnya di 2016 itu. Benarkah terjadi kasus pembunuhan dan pemerkosaan atau hanya kasus kecelakaan laka lantas biasa? Nah, banyak kesaksian yang pada akhirnya yang dahulu di tahun 2016 menjadi saksi kunci atas terbunuhnya saudara Eki dan Vina, hari ini membuka suara menyatakan bahwasannya kesaksiannya di tahun 2016 itu menjadi kesaksian yang tidak benar. Salah satunya munculnya saudara Dede yang menjadi saksi kunci dan saksi ahli bersama dengan AF yang menyatakan di tahun 2016 telah terjadi proses pengejaran, pengeroyokan, pemukulan, pelemparan batu sampai pada akhirnya booming cerita terbunuhnya Eki dan Vina di tahun 2016 disertai dengan pemerkosaan. Yang menjadi pertanyaan dan menjadi garis besarnya, apakah benar saudara Eki dan Vina benar dibunuh dan diperkosa oleh 8 terpidana yang saat ini 7 terpidananya masih di dalam penjara? Bila mana itu benar atau bila mana itu salah, maka jangan sampai pada akhirnya kasus Sengkon dan Karta, peradilan sesat itu terulang kembali. Nah, hari ini kita akan membahas sebenarnya di tahun 2016 terjadi apa sih, terjadi hal seperti apa sih hingga pada akhirnya kasusnya booming sampai di tahun 2024 setelah sekian tahun lamanya atau 8 tahun lamanya kasus ini telah bergulir. Nah, kita kembali ke kilometer 0 atau di kejadian awalnya di tahun 2016. Di tahun 2016, tepat di bulan Agustus, telah terjadi dugaan sementara pada saat itu yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Kabupaten Cirebon yang mengatakan bahwasannya telah terjadi laka lantas atau kecelakaan tunggal di atas jembatan flyover. Nah, di bulan Agustus selanjutnya, di tanggal selanjutnya kejadian itu di tanggal 27 Agustus. Nah, di tanggal 30 sampai 31 Agustus telah terjadi bahwasannya hal yang memang pada akhirnya menjadi keraguan daripada Ibtu Rudiana selaku ayah daripada korban Eki Rudiana. Nah, ayah korban atau bapak Ibtu Rudiana pada saat itu mendapatkan laporan daripada kakaknya Vina yang mendapatkan kesaksian dari saudara Linda yang kesurupan, yang menyatakan bahwasannya Vina dan Eki itu bukan kecelakaan, tapi Vina dan Eki itu dibunuh, diperkosa atau dianiaya. Dari kesaksian Linda yang kesurupan tersebutlah kakaknya Vina memberikan laporan kepada Aibtu Rudiana dengan melihat berbagai macam situasi dan kondisi pada saat itu yang tidak memungkinkan. Rupanya menurut Aibtu Rudiana bahwasannya anaknya dan saudari Vina ini meninggal akibat kecelakaan tunggal, sehingga di tanggal 30-an Agustus sampai 31 tersebut Aibtu Rudiana melakukan investigasi. Bahwasannya beliau ini kan sebagai penyidik atau Kanit Reserse Narkoba. Nah, beliau melakukan investigasi mengenai kasus ini, apakah
benar saudara Eki ataupun Vina kecelakaan tunggal. Nah, cuman dugaan daripada Aibtu Rudiana bahwasanya Eki dan Vina diduga oleh beliau tidak kecelakaan, tapi dilakukan tindak penganiayaan, pembunuhan dan juga pemerkosaan, hingga pada akhirnya Aibtu Rudiana mengecek situasi dan kondisi di TKP. Beliau ketika mengecek situasi dan kondisi di TKP menemui saudara AF. Nah, AF ini dan Dede ketemu dengan saudara AF dan Dede. AF dan Dede inilah yang menjadi saksi kunci katanya di tahun 2016 yang melihat, menyaksikan secara langsung bahwasannya di malam tanggal 27 Agustus tersebut ada segerombolan anak muda yang melakukan kejar-kejaran, pengeroyokan, pelemparan batu terhadap almarhum Eki dan Vina. Hal tersebutlah yang menjadi dasar kesaksian dan keyakinan Aibtu Rudiana untuk menindaklanjuti bahwasanya kasus ini bukan menjadi kasus kecelakaan tunggal, melainkan kasus pembunuhan disertai dengan pemerkosaan. Nah, Aibtu Rudiana lalu menitipkan pesan ke saudara AF bahwasannya nanti bila mana saudara AF melihat orang yang dilihat oleh saudara AF di malam itu melakukan hal yang dituduhkan, maka segera laporkan kepada Aibtu Rudiana. Nah, di jam 4 sorenya AF memberikan laporan itu terhadap Aibtu Rudiana yang menyatakan bahwasannya ya kan AF sudah melihat ya kan orang yang diduga pada saat itu 7 tersangka tersebut disertai dengan satu anak di bawah umur itu Sakatata menjadi 8 orang sedang berkumpul di depan SMP 11. Nah, pada saat itulah Aibtu Rudiana bersama dengan anggotanya langsung meringkus para terpidana yang hari ini sedang menjalani proses hukumannya. Nah, telah terjadi kejanggalan belakangan ini. Sebenarnya apa sih kepentingan daripada AF? Apakah dia benar melihat secara langsung atau tidak proses kejadian di saat itu? Nah, kesaksian AF di masa lalu yang dikuatkan oleh saudara Dede hari ini dibantah oleh saudara Dede yang mengatakan bahwasannya tidak terjadi kejadian seperti apa yang dituduhkan oleh saudara AF di malam itu, yang dituduhkan ke tujuh terpidana yang masih mendekam dan satu Sakatata yang sudah bebas. Dede mengakui bahwasannya pada saat itu, pada malam itu tidak terjadi hal tersebut yang dituduhkan, melainkan dirinya diminta oleh AF untuk menemani AF ke Polresta Cirebon untuk memberikan kesaksiannya terhadap Aibtu Rudiana. Nah, Dede di kesaksiannya tersebut memberikan keterangan bahwasannya benar menguatkan saudara AF atau kesaksian AF di saat itu. Namun hari ini Dede berstatement bahwasannya kesaksian itu diarahkan dan tidak benar. Nah, kalau kesaksian daripada Dede itu tidak benar, berarti ada sesuatu dong. Kenapa AF dengan teganya memberikan kesaksian yang pada akhirnya bisa merugikan 8 orang yang hari ini 7 masih dipidana dengan hukuman seumur hidup? Kenapa AF begitu teganya memberikan laporan yang sifatnya kalau kita merujuk bahwasannya kesaksian Dede itu benar, AF dengan teganya memfitnah atau menuduh, dugaan memfitnah atau menuduh 7 terpidana tersebut beserta satu Sakatata yang hari ini sudah bebas itu sampai dipenjarakan. Ternyata telisik ditelisik saudara AF memiliki dendam pribadi terhadap 7 terpidana yang rumahnya berdekatan dengan tempat kerjanya AF, yang dimana di hari sebelumnya
AF sempat ada clash atau sempat ada masalah dengan warga sekitar. Alih-alih AF membawa perempuan ke tempat kerjanya, lalu digerebek atau diberikan pelajaran atau ditegur dengan cara yang keras, timbullah rasa dendam. Ketika sudah timbul rasa dendam, maka rasa sakit hati itu memuncak sampai ke titik di mana AF harus membalaskan itu semua. Sampai pada akhirnya AF memberikan kesaksian yang diduga mengada-ngada. Dikarenakan kesaksian AF di saat itu dipatahkan oleh saudara Dede hari ini yang menjadi saksi kunci mendampingi AF di saat itu melihat dan menyaksikan kronologis kejadian di malam 27 Agustus. Nah, kesaksian tersebut dipatahkan juga oleh saudara Liga Akbar yang mengatakan bahwasannya di saat itu benar Eki dan Vina beserta dirinya dilempari batu. Nah, Liga Akbar masuk ke dalam gang hingga pada akhirnya selamat. Vina dan Eki dikejar. Tapi hari ini Liga Akbar menyatakan dirinya tidak terlibat di malam tersebut, tidak mengetahui dan tidak menyaksikan. Maka kronologis cerita yang dibangun di tahun 2016 hari ini dipatahkan oleh orang yang memang memberikan kesaksian untuk menguatkan kesaksian yang memberatkan ke-8 terpidana dan 3 DPO lainnya. Nah, ini menjadi garis tanda tanya besar. Sebenarnya ada apa di balik ini semua dan kenapa? Ditambah kesaksian RT Pasren dan saudara Kavi yang membingungkan. Nah, banyak saksi, banyak juga kesaksian, banyak juga yang melihat dan menyaksikan bahwasannya katanya, dugaannya, atau pendapatnya atau opininya mengatakan bahwasannya 8 terpidana tersebut pada malam itu, di antara daripada 8 terpidana tersebut benar dia menginap. Di malam 27 itu benar dari rumah Bu Nining mereka diusir lalu ke rumah Hadi, sampai pada akhirnya bermalam sampai pagi di rumah Pak RT Pasren atau di saudara Kavi anaknya RT Pasren. Namun kenapa Bapak RT Pasren dan saudara Kavi tidak memberikan kesaksian yang benar atau tidak memberikan kesaksian yang seobjektif mungkin? Sampai pada akhirnya hari ini Bapak RT Pasren dan saudara Kavi dilaporkan ke Mabes Polri atas dugaan kesaksian palsu. Nah, kasusnya sebenarnya sudah merujuk kepada arah yang terang. Tinggal bagaimana polisi bisa bersikap tegas, bijaksana, dan adil menyikapi permasalahan ini semua. Mabes Polri harus turun tangan, jangan sampai pada akhirnya peradilan sesat atau kita menghukum orang yang tidak bersalah itu terulang kembali seperti dahulu kasusnya Sengkon dan Karta. Ketika Sengkon dan Karta sudah dihukum, lalu terkena banyak hal yang merugikan terhadap personal dirinya dan keluarganya, ujuk-ujuk muncul orang yang menyatakan dirinya sebagai pembunuhnya. Jangan sampai pada akhirnya ya kan tindakan yang sifatnya itu scientific crime investigation itu tidak dilakukan dengan sebaik mungkin, tidak dilakukan dengan seobjektif mungkin, hanya karena ya kan mendengarkan kesaksian yang sifatnya itu belum tentu dibenarkan dan belum tentu benar sekalipun. Di tahun 2016 sampai di tahun 2024 ini tidak ada kendala, bahkan putusannya pun sudah sampai ke putusan tingkat 3. Nah, sekarang ini kan muncul banyak kesaksian yang pada saat itu memberatkan, banyak saksi yang hari ini malah meringankan ke 8 terpidana. Polisi tidak salah pada saat itu, tapi ada oknum polisi yang rupanya
salah di awal dalam mendapatkan informasi dan menindaklanjuti informasi tersebut tanpa adanya scientific crime investigation. Kalau pada saat itu kejadian tersebut langsung dilakukan scientific crime investigation, dapat diyakini hari ini kasusnya tidak akan seperti sekarang ruwetnya. Ini jadi bahan pelajaran untuk kita semua, terutama untuk penegakan hukum di Indonesia. Kalau penegakan hukum Indonesia mau adil, lakukan tindakan hukum secara benar dan sesuai prosedur. Jangan sampai hanya sebatas mendengar keterangan saksi, menekan, sampai pada akhirnya banyak statement yang hari ini dikeluarkan oleh 7 terpidana beserta sakal takal yang dikatakan mereka mendapatkan dugaan penyiksaan atau dugaan penganiayaan dalam mendapatkan berita atau informasi ataupun kesaksian pengakuan dari 8 terpidana. Hal tersebut ketika tidak didasari atau tidak didampingi oleh kekuatan dari scientific crime investigation, maka hal tersebut mudah dan sangat mudah sekali untuk dipatahkan. Sayang sekali pada akhirnya kita percaya Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia hari ini dirusak oleh segelintir oknum yang hanya sebatas menginginkan dirinya itu aman dan nyaman, atau ada maksud terselubung di balik ini semua. Jangan sampai Polri yang kita cintai ini menjadi bulan-bulanan masa menjadi bahan kritikan dan ejekan. Hari ini Polri harus kita selamatkan lewat Pak Kapolri lah, lewat Kabar Eskrim lah, lewat Karawasidik lah, lewat Irwasum lah. Ini semua bisa dibuka seterang-terangnya, dimulai dari nol, dibuka seterang-terangnya, dilakukan penyelidikan dan penyidikan ulang sampai pada akhirnya kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Jangan sampai pada akhirnya dengan kesaksian baru dari saudara Liga Akbar, Dede, terus kesaksian saksi-saksi lainnya, itu malah membuat Polri semakin terpojok hanya sebatas kesaksian dari saudara AF yang berdasarkan dari unsur dendam dan sakit hati. Aibtu Rudiana tidak bersalah, tetapi yang salah kalau memang dugaan daripada pernyataan Dede itu benar, pernyataan dari Liga Akbar itu benar, maka Aib lah orang yang harus bertanggung jawab karena memberikan informasi bohong atau informasi tidak benar terhadap Aibtu Rudiana. Maka diduga sampai saat ini Aib menghilang. Ada apa dengan Aib dan di mana dengan Aib dan sekarang sedang bagaimana? Itu yang harus ditelisik dan dikejar. Bahwasannya Aib harus bertanggung jawab atas apa yang sudah ia sampaikan, sehingga Polri hari ini menjadi bulan-bulanan masa dipojokkan, bahkan menjadi bahan kritikan. Jangan sampai pada akhirnya hanya sebatas kesaksian yang tidak benar dilakukan oleh saudara Aib, yang dipatahkan atau yang sudah dikalahkan, dibatalkan dengan 2 kesaksian lainnya, yaitu Dede dan Liga Akbar. Polri menjadi tidak presisi atau penegakan hukum di Indonesia menjadi tidak baik. Jangan sampai, sebab ini semua rentetannya itu bukan hanya batas salahnya kepolisian, tetapi sudah masuk ke kejaksaan, sudah P21, masuk juga ke pengadilan, bahkan sampai ke tingkat banding dan kasasi. Sebab karena kesaksian Aib yang tidak benar tersebutlah yang hari ini sudah dipatahkan oleh saudara Dede, yang hari itu juga menyaksikan menurut tutur itu daripada Aib dan Dede di tahun 2016. Hari ini Dede sudah menyambut berita acaranya di tahun 2016 dan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Maka kita menunggu pertanggungjawaban daripada Aib. Kemana engkau Aib? Jangan sampai pada akhirnya hukum ini menjerat kamu
dan kamu sebab karena unsur dendam dan sakit hati mengorbankan 8 terpidana ini menjadi tidak menikmati keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan engkau telah membuat mereka putus asa dalam mewujudkan cita-citanya. Bahkan ada seorang terpidana yang rumahnya sampai dijual, bahkan sampai saat ini hidupnya menderita. AF harus bertanggung jawab, jangan sampai pada akhirnya kita membela satu orang yang kita anggap sebagai oknum. Daripada itu semua, kita mengorbankan institusi Polri yang besar, yang menjadi penegakan hukum di Indonesia, yang menjadi dasar fondasi penegakan hukum di Indonesia menjadi kuat, dan kita mengorbankan apa yang sudah dibangun oleh Polri sejauh ini sudah menjadi baik dan sangat baik menurut saya. Dikorbankan hanya kita membela salah satu orang yang kita anggap atau kita duga sebagai pembuat atau pengrusak situasi hari ini, yang membuat situasi hari ini menjadi kabur dan buyar. Mungkin hari ini kita mendesak AF untuk keluar dari persembunyiannya atau dari tempat di mana engkau sekarang berada, sebab AF kebohongan akan menghantui dirimu, sebab kebenaran tidak akan pernah berbohong. Yang bohong akan hancur, yang benar akan tegak. Dia akan muncul sebagaimana mestinya. Kebohongan itu dihancurkan oleh kebenaran itu sendiri. Sedalam-dalamnya engkau menyembunyikan bangkai, maka bangkai tersebut akan tercium juga sampai kapanpun dan sampai manapun. Sebab keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan pernah buta dalam melihat kebenaran itu sendiri. Sebab kebenaran itu sendiri tidak butuh pembenaran, kebenaran itu sendiri akan nyata datang pada akhirnya. Mungkin dengan peninjauan kembali yang hari ini sedang dilakukan oleh saudara Sakal Tatal dan dilanjut dengan 7 terpidana lainnya akan membuka kasus ini menjadi terang benderang. Dasarnya apa, awalnya seperti apa, hingga pada akhirnya kita akan menegakkan hukum secara adil, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah, tapi Polri akan terselamatkan, kejaksaan akan terselamatkan, pengadilan akan terselamatkan dengan proses yang sebaik-baiknya. Hari ini sedang ditempuh oleh teman-teman daripada penegak hukum dari 7 terpidana dan Sakal Tatal. Saya harap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan. Benar katakan benar dan salah katakan salah. Hukum orang yang bersalah, hukum orang yang berbohong, hukum orang yang memberikan kesaksian dan informasi bohong. Tapi benar katakan benar bagi orang yang menyatakan kebenaran sebagai sumber asas daripada kehidupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.